warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta satu perjuangan, hidup mahasiswa. Organisasi merupakan suatu wadah, suatu tempat bagi mahasiswa untuk berkumpul, bertukar pikiran, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Seringkali di kampus itu ada berbagai macam organisasi, salah satunya ialah HIMA, Himpunan Mahasiswa. Dalam kehidupan perjalanan sebuah organisasi itu tidak semulus seperti yang kita pikirkan atau yang kita bayangkan. Seringkali terjadi atau terdapat banyak rintangan, hambatan, atau masalah-masalah yang dihadapi selama menjalankan suatu organisasi. Begitu juga dengan Himpunan Mahasiswa UP3 PGSD FIP KMNP saat ini. Dalam menjalankan tugas sebagai pengurus HIMA, ada beberapa permasalahan-permasalahan atau kendala yang kami hadapi. Berikut saya akan memaparkan beberapa permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh HIMA UP3 pada saat ini. Yang pertama itu dulu sistem perkuliahan kita yang masih blended, luring dan daring. Yang sama-sama kita ketahui sebelumnya, untuk proses perkuliahan kita saat ini tidak sepenuhnya dilakukan secara offline. Oleh karena itu, masih banyak mahasiswa yang berada di kampung, tidak sepenuhnya berada di Padang atau di kampus. Sehingga ini membuat kami kesulitan dalam mengkondisikan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang kami jalankan. Permasalahan yang kedua ialah itu terkait dengan antusias atau minat dari mahasiswa itu yang kurang. Sehingga pada saat kami menjalankan proker atau kegiatan, masih minim sekali partisipasi dari mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang ketiga ialah koordinasi dan komunikasi yang masih kurang, baik itu di antara anggota dengan anggota, anggota dengan koor dengan DPH, Dewan Pengurus Harian. Selain itu juga koordinasi dan komunikasi yang kurang baik dengan jurusan. Sehingga pada saat melaksanakan kegiatan, sulit sekali untuk mendapatkan persetujuan dari jurusan. Permasalahan yang keempat ialah sarana dan prasarana yang ada di kampus kita ini masih kurang atau tidak memadai, sehingga untuk menjalankan kegiatan-kegiatan seringkali terkendala di sarana dan prasarana, tidak menunjang kegiatan kita dari segi sarana dan prasarananya. Dan permasalahan yang paling besar ialah mengenai dana. Untuk Kasima sendiri itu dananya sangat minim, sedikit sekali. Sedangkan dari jurusan itu dananya bisa dikatakan susah untuk cairnya, atau bisa jadi nantinya kita tidak bisa mendapatkan dana dari jurusan, karena jurusan mengatakan dana akan cair apabila kegiatan yang kita lakukan itu skalanya nasional atau internasional. Sehingga dari kegiatan-kegiatan yang kami lakukan sebelumnya tidak ada mendapatkan pasokan dana dari jurusan sepersen pun. Jadi itulah bentuk kendala-kendala atau permasalahan yang kami hadapi selama menjadi sebagai pengurus HIMA pada saat ini. Pada waktu kami maba dulu, hal yang paling ditekankan oleh senior atau abang-abang dan kakak-kakak tingkat pada kami ialah kekeluargaan, kebersamaan, dan kekompakan. Hal inilah yang menjadi dasar dan awal bagi kami untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan, rasa kebersamaan, rasa peduli satu sama lain. Selain itu juga meningkatkan hubungan silaturahmi di antara kita sesama mahasiswa, menjaga komunikasi dan koordinasi satu sama lain, dan juga sikap toleransi, tidak membeda-bedakan teman. Hal ini nantinya diharapkan dapat menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati di antara kita sesama mahasiswa, baik di lingkungan dalam kampus maupun luar kampus nantinya.
Harapan kami untuk Hima, PGSD UPP 3 Fit dan UNP ke depannya, semoga lebih baik lagi ke depannya, lebih inovatif dan kreatif lagi dalam menyusun proker dan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan nantinya. Untuk anggotanya, lebih amanah lagi, lebih bertanggung jawab lagi, komitmen dan konsisten dalam menjalankan amanah yang diembankan kepadanya. Yang besar itu berawal dari yang kecil, yang banyak itu berawal dari yang sedikit, yang bisa itu berawal dari yang tidak bisa. Perbandingan kinerja Hima saat ini dan Hima sebelumnya, seperti yang telah kita ketahui bahwa tahun kemarin itu kita masih dilanda pandemi COVID-19, di mana semua kegiatan dilakukan secara online. Termasuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Hima itu secara online. Nah, menurut saya itu belum optimal, belum terlalu optimal karena kurangnya koordinasi, kurangnya partisipasi dari teman-teman panitia dalam melaksanakan sebuah acara. Nah, untuk kinerja Hima pada periode saat ini, yaitu periode 2022 dan 2023, di mana program Hima sudah dilakukan secara blended, yaitu ada kegiatan yang dilaksanakan secara online dan ada kegiatan yang dilaksanakan secara offline. Nah, dengan begitu, menurut saya udah lebih optimal daripada kinerja Hima sebelumnya. Karena jika kita melaksanakan kegiatan secara offline itu akan lebih terorganisasi, lebih terstruktur, begitu. Semoga saja pada kegiatan-kegiatan selanjutnya kita laksanakan secara offline, karena pandemi mudah-mudahan sudah berakhir, begitu. Nah, untuk menciptakan organisasi yang terstruktur, yang baik, tentu ada strategi yang harus kita siapkan, atau strategi Hima 2.3 ini agar tetap berjalan kondusif, di mana kami memiliki beberapa strategi. Yang pertamanya yaitu menjaga komunikasi antara anggota, DPH, dan koordinator masing-masing departemen agar tetap terjaga. Yang kedua, melaksanakan rapat evaluasi setiap akhir bulan, di mana masing-masing departemen melaporkan apa-apa saja kegiatan yang sudah dilaksanakan, apa-apa aja kegiatan yang akan dilaksanakan, supaya acara yang diangkat itu lebih terstruktur gitu, lebih baik ke depannya. Selanjutnya, menciptakan lingkungan organisasi yang aman, tentram, dan juga bersahabat. Nah, untuk terakhir yaitu kami memiliki koordinasi yang baik. Dengan adanya koordinasi yang baik ini, sebuah organisasi akan berjalan secara lancar. Dalam setiap organisasi tentu ada strategi-strategi yang harus disusun supaya organisasi itu berjalan dengan baik, dengan lancar ke depannya. Semoga strategi ini bisa membawa kinerja Hima pada saat ini atau pada periode ini lebih baik dari sebelumnya. Tidak ada jalan pintas yang pantas rasanya kita ambil untuk mencapai tujuan kita. Mari berproses dan berprogres. Jalani dengan tenang, nikmati dengan senang. Semoga lelah menjadi lillah, dan semoga yang diawali dengan bismillah menjadi alhamdulillah. Tetap semangat buat kita semua. Salam cinta, satu perjuangan, hidup mahasiswa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.